Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kita kembali berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan dan perlindungannya selalu kepada kita semua. Kawan-kawan sekalian, kembali kita ingin kesempatan ini ingin mengungkapkan suatu berita yang sangat viral, bahkan di beberapa negara memprotes memprotes tindakan yang bersangkutan, yaitu seorang politisi Swedia, ya, namanya Rasmus Paludan, itu melakukan pembakaran terhadap kitab suci Al-Quran di Swedia, dan ini sudah berulang kali. 2 hari terakhir ini menjadi berita viral di dunia internasional. Bahkan di beberapa negara seperti itu, jutaan orang diduga turun memprotes tindakan tersebut. Dan juga di Pakistan, Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda ke arah itu tentang protes seperti itu. Biasanya mereka yang bersimpati terhadap cara-cara orang menghina agama orang lain, kitab suci orang lain, terutama di kalangan Kristen di Barat, ya, kebetulan mereka mayoritas itu. Di negara-negara Barat sering terjadi hal seperti itu, seperti di Prancis, di Belanda, di Inggris, di Swedia, Denmark, ya, kemudian juga kadang-kadang di Amerika Serikat. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah apa yang kita sebut dengan Islamofobia, yang sebetulnya juga dilarang oleh PBB, ya. Tetapi apa yang terjadi, masih saja politisi di negara politisi negara-negara itu memanfaatkan dan membangkitkan anti Islam untuk mencari popularitas mereka, ataukah memang di dalam hati mereka memang terkandung niat jelek, virus-virus yang gelap yang tidak ingin melihat perbedaan-perbedaan di dalam komunitas mereka, baik itu dalam perbedaan keyakinan maupun berwarna kulit dan lain sebagainya. Itu yang masih ditampilkan oleh dunia Eropa hingga zaman-zaman modern ini sejak dahulu kala, dan mereka dalam representasi dari keyakinan Kristen. Nah, kawan-kawan sekalian, baiklah kita bacakan berita yang dimuat di Oposisi Cerdas. Kita ambil berita yang dimuat di portal Oposisi Cerdas dengan judul politisi Swedia Rasmus Paludan sudah berulang kali bakar Al-Quran. Nah, tapi sebelum kita lanjut, saudara sekalian, kita ingin mengatakan nyaris tidak pernah terdengar sejak dahulu hingga kini di dunia modern, baik itu di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim maupun yang non-Muslim, tidak pernah orang Islam membakar atau mengejek atau menghina kitab suci agama-agama yang lain, baik itu Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, tidak pernah. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, ya, saudara sekalian, apalagi melakukan penindasan terhadap mereka. Tidak pernah kita dengarkan itu. Itulah sikap Muslim, ya. Politisi Swedia Rasmus Paludan sudah berulang kali melakukan aksi kontroversial dengan membakar Al-Quran. Terkini dia membakar Quran di depan Kadubes Turki di Swedia. Rasmus Paludan merupakan pemimpin partai politik sayap kanan Denmark, Stram Kurs, ya. Rasmus kemudian membakar Al-Quran. Kali ini dia membakar Al-Quran di dekat kedutaan besar Turki di Stockholm, Swedia. Dilansir Daily Mail, Paludan memimpin unjuk rasa di Swedia untuk menggalang dukungan menjelang pemilu pada September 2022. Jadi mencari popularitas lewat menghina atau menista agama orang lain atau kitab suci orang lain. Itulah cara orang politisi di negeri Eropa, termasuk juga di Belanda, ya. Kemudian beberapa waktu lalu, tahun-tahun yang lalu, kemudian ini Swedia terulang lagi, orang ini ya membakar Al-Quran, mencari popularitas, ya. Yang mayoritas negara itu, Stockholm, Swedia itu adalah agama Kristen. Tentu tidak semua orang Kristen bersikap seperti itu, ya. Tapi ada saja tokoh-tokoh aneh di kalangan mereka yang lahir dari rahim agama Kristen ini,
yang mereka mengatakan sebagai Kristen gitu ya, belum tentu ajaran Kristen mengajarkan hal seperti itu. Tetapi ya itulah ekspresi yang ditampilkan oleh penganut, sebagian dari penganut Kristen, terutama di kalangan elit, yaitu para politisi. Di Belanda seperti itu, di Inggris, di Perancis, di Amerika, di New Zealand mereka menembaki orang lagi salat di masjid, misalnya di New Zealand beberapa tahun lalu. Demikian juga sekarang mereka membakar Al-Quran lagi berulang. Nah, tentu kita kita sependapat bahwa tidak semua penganut agama Kristen maupun agama yang lain punya pandangan seperti itu. Demikian juga di kita, ya, di Islam. Tetapi secara keseluruhan di dunia Islam tidak pernah, hampir nyaris tidak terdengar ada bakar kitab suci orang Kristen, yaitu Injil atau apa, tidak pernah. Orang Islam tidak mengekspresi kalaupun tuh mereka tidak suka atau tidak benci terhadap misalnya agama itu, sesuatu agama, tidak akan melakukan ekspresi seperti itu. Nah, saudara sekalian, di Islam pun tidak boleh kita dilarang untuk memendam kekotoran batin, kegelapan batin, untuk misalnya membenci orang lain karena atas dasar keyakinan yang berbeda, atau membenci keyakinan orang lain, ajaran agama orang lain. Itu tidak boleh, karena ada dasarnya bahwa di Islam itu diajarkan bahwa soal orang menganut keyakinan Islam itu bukan haknya kita yang bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain dengan cara tipu atau apapun caranya. Tetapi itu sebetulnya adalah hak Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Nabi pun ditegur Allah ketika Nabi Muhammad SAW meminta supaya pamannya yang mengasuh Nabi setelah kepergian ibundanya dan meninggalnya ibunda Nabi ketika Nabi berusia 6 tahun, Abu Talib, itu pun ditegur oleh Allah bahwa itu bukan Nabi hanya memberi peringatan saja, tetapi untuk memberi hidayah kepada seseorang bukan haknya Nabi, tapi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kita, karena itu kita tidak bisa memaksakan keyakinan Islam terhadap orang lain. La ikraha fid din, demikian juga lakum dinukum waliyadin, bagi kamu keyakinan kamu atau agama kamu, dan bagi kami adalah keyakinan kami. Itulah prinsip dasar di dalam Islam, dan itu bagian dari toleransi yang seharusnya cuma jadi prinsip universal. Dan sebetulnya itu juga sudah di PBB misalnya, penghargaan terhadap setiap manusia menganut keyakinan masing-masing, itu juga sudah tetapi dianut, tetapi di kalangan orang-orang elit tertentu dijadikan itu sebagai alat propaganda politik untuk meraih suara simpati dan sebagainya, dan itu sebetulnya tidak beradab dan tidak bermoral. Nah, itu banyak yang masih terjadi di kalangan Kristen maupun Hindu di India misalnya. Nah, baiklah kawan sekalian, kita ingin bacakan lanjutan tentang pernyataan Paludin ini. Paludin menyatakan bahwa dia memusuhi Islam. Dia menyuruhkan semua Muslim dideportasi dari Denmark. Musuh kami adalah Islam dan Muslim. Hal terbaik adalah jika tidak ada seorang Muslim pun yang tersisa di bumi ini, maka kita akan mencapai tujuan akhir kita, kata Paludin. Pada tahun 2020, kelompok Hardline telah membakar sejumlah Al-Quran dan menyebut aksinya sebagai Ghetto Swedia. Mereka melakukan aksi pembakaran Al-Quran di wilayah Rosengård, Malmö, yang merupakan kantong umat Islam. Hal ini memicu kerusuhan yang menyebabkan petugas polisi terluka sejak kejadian itu. Kelompok Hardline meneruskan aksi pembakaran Quran di Renkenberg, Stockholm, Gothenburg, dan Trollhättan. Beberapa hari sebelumnya insiden serupa terjadi di kota Malmö. Paludin ketika itu mengatakan pembakaran Al-Quran sebagai upaya untuk membantu Swedia melawan Islamisasi. Tujuannya untuk menghentikan Islamisasi di Swedia, untuk menarik kembali Islamisasi ke tahun 1962 atau lebih. Seharusnya ada sekitar 1 juta orang yang melakukan perjalanan kembali ke negara-negara Muslim, tempat mereka berasal, atau pindah ke agama lain selain Islam, kata Paludin saat itu. Sebelum membakar Al-Quran di Renkenberg, Paludin telah meminta izin kepada
polisi setempat untuk melakukan aksinya, namun permintaan ditolak dan Paludin tetap nekat menjalankan aksinya. Paludin dilarang masuk ke Swedia selama 2 tahun akibat aksi pembakaran di Malmo tersebut. Namun dia mengajukan permintaan untuk menjadi warga negara Swedia. Permintaan itu akhirnya diterima. Pada tahun 2022, Paludin mengklaim telah membakar satu lusinan Al-Quran di depan Masjid Raslat di kota selatan Swedia, Jönköping. Polisi Swedia menolak rombongan Paludin yang mengajukan izin untuk menggelar demonstrasi pembakaran kitab suci umat Islam pada 1 Mei yang bertepatan dengan Hari Buruh Sedunia. Berita sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Al-Mashhari mengatakan bahwa ia mengutuk keras aksi yang dilakukan di dekat gedung Kedutaan Besar Turki. Nah, itu sudah ada reaksi anggota parlemennya dari Indonesia yang mengutuk tindakan tersebut. Tindakan provokatif itu jelas merupakan kejahatan kebencian terhadap kemanusiaan, terhadap keyakinan umat Islam di seluruh dunia, tegas Haris. Menurutnya, segala tindakan kebencian terhadap keyakinan, rasialisme, Islamofobia yang muncul di barat dengan sikap Swedia yang membiarkan bahkan polisinya menjaga aksi terkutuk jelas tidak dapat diterima. Tapi inilah sikap negara-negara yang mayoritas Kristen, membiarkan dengan alasan demokrasi dan lain sebagainya. Padahal demokrasi itu, ya ada demokrasi di barat, ya demokrasi prosedur yang tidak ada isi. Oleh karena itu, walaupun secara teoritis sudah banyak ilmuwan yang mengatakan demokrasi itu harus ada accountability-nya, pertanggungjawaban, ada nilai kemanusiaan, ada nilai moral di dalamnya. Di Indonesia tentang arti demokrasi itu juga pernah dibahas oleh ilmuwan Indonesia atau para cendekiawan Indonesia, diantaranya Dr. Nurholis Majid, yang mengatakan demokrasi barat itu terlalu bersifat prosedur sehingga kering dari nilai. Nah, oleh karena itu para ilmuwan seperti Fukuyama ya, yang di dalam bukunya The End of History and the Last Man itu menulis tentang demokrasi accountability yang pernah beberapa waktu lalu diangkat, diceramakan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ketika berkunjung ke Indonesia di awal bulan ini. Nah, yaitu demokrasi accountability yang dengan bertanggung jawab, yang ada nilainya dan nilai kemanusiaan, nilai-nilai penghormatan kepada sesama, nilai toleransi, nilai etik dan lain sebagainya. Nah, di barat tidak punya. Sebetulnya di agama Kristen yang menjadi mayoritas anutan keyakinan mereka itu ada nilai-nilai, tapi mereka tidak transfer untuk memuati apa yang konsep-konsep mereka, sehingga apa yang disebut dengan sekularisme. Akhirnya sekularisme, agama adalah kehidupan pribadi dan agama tidak masuk dalam kehidupan publik. Itu salah. Akibatnya publik mereka seperti ini. Ya, politisi mereka, ada manusia-manusia lahir seperti ini yang kemudian mengeksploitasi agama, menghina agama orang lain, menista agama orang lain, keyakinan agama orang lain, dan tidak mau menerima perbedaan. Padahal perbedaan adalah suatu cara Tuhan menciptakan untuk saling kenal mengenal antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, kita tentunya sangat mengutuk keras ya tindakan seperti ini. Bukan hanya dilakukan oleh mereka saja, siapapun kita tidak boleh lakukan, termasuk di kalangan umat Islam tidak boleh melakukan itu. Dan saya katakan tadi, di kalangan umat Islam nyaris tidak pernah terjadi. Sejahat-jahatnya orang Islam, sebenci-bencinya orang Islam, mungkin seradikal atau ekstrimnya orang Islam, tidak pernah melakukan ini, menghina. Karena ketika dia melakukan ini melanggar ajaran Al-Quran. Ya, tidak boleh kita menghina keyakinan orang lain, melanggar larangan. Kalau orang Islam melakukan ini, melanggar ajaran Rasul Nabi Muhammad SAW. Ini berbeda dengan agama-agama yang lain, yaitu Hindu, Buddha maupun di Kristen. Dan yang paling banyak ditampilkan hari-hari ini adalah Hindu dan Kristen. Ya, tokoh-tokohnya ya, tokoh-tokoh politiknya, tentunya tidak semua masyarakatnya. Dan herannya lagi tidak ada orang-orang yang negara-negara Kristen yang mengutuk misalnya atau memprotes tentang cara-cara saudara mereka yang mayoritas negara itu. Mereka seakan-akan membenarkan bahwa cara itu adalah cara yang benar. Itulah pandangan yang berbeda jauh secara diametral kita, bahwa kita menghargai setiap keyakinan setiap orang, menghargai
ya, kitab setiap orang, menghargai setiap orang, ras, setiap bangsa. Itulah pandangan dunia Islamnya seperti itu. Berbeda dengan mereka yang meyakini, menyebarkan, mempropagandakan tentang dalil tentang kasih sayang, tetapi sangat berbeda jauh dengan apa yang mereka tampilkan, praktekkan dalam dunia politik misalnya, kehidupan politik mereka. Beda jauh. Jadi itu agama hanya dijadikan sebagai tameng, tidak dihayati secara mendalam. Tentu mohon maaf bahwa ini tidak semua orang-orang Kristen seperti itu atau politisi Kristen seperti itu. Di Belanda maupun beberapa tempat justru mereka tampil menghina, tetapi setelah itu mereka menyadari kesalahan mereka dan mereka masuk Islam. Nah, Paludin ini saya kira orang yang tidak paham tentang Islam, tentang agama. Dia hanya memanfaatkan untuk popularitas dia, popularitas saja. Tetapi itu kan dengan membiarkan negara Swedia membiarkan apa yang terjadi, pembakaran kitab suci orang yang terjadi, kan seakan menjust, benarkan, silahkan aja secara diam-diam atas nama demokrasi. Jadi demokrasi mereka demokrasi yang kering, kerontong, kulitnya saja. Nah, itu yang membawa sekularisme di negara-negara barat hari ini. Jadi sebenarnya materialisme yang begitu mendominasi kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan mereka. Apa yang terjadi? Maka lahirlah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Bosnia, ya, di Balkan, ya, perang yang terjadi hari-hari ini akibat dari model-model egoisme, ya, materialisme yang meliputi kehidupan mereka sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi cahaya untuk membimbing mereka kepada nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Apa yang terjadi di Timur Tengah adalah provokasi dari dunia lain yang kemudian terjadi, misalnya terpancing oleh kelompok-kelompok tertentu, misalnya di Syria dan lain sebagainya, di Libya. Itu adalah provokasi Amerika dan sekutu-sekutunya yang hingga sekarang belum terjadi. Demikian juga apa yang terjadi di Yaman. Ya. Tetapi saudara sekalian, sudah banyak orang Islam menyadari bahwa ini salah, memang salah. Ya. Kalian, jadi saudara sekalian, apa yang terjadi hari-hari ini bahkan di dalam konteks sejarah masa lampau, termasuk juga ekspresi kebencian terhadap keyakinan dan agama orang lain seperti yang dipraktekkan pada para politisi-politisi Nasrani di negeri-negeri barat seperti yang di Swedia, di Belanda, di Prancis beberapa waktu yang lalu, dan di Swedia hari ini terulang lagi. Dan juga misalnya juga terjadi di belahan dunia yang di negeri-negeri barat dan mayoritas Kristen. Itu mencerminkan setidaknya pandangan mereka, pandangan-pandangan pribadi mereka, ya. Tentu sekali lagi mengatakan bahwa ini tidak semua tokoh-tokoh atau penganut Kristen punya pandangan seperti mereka. Tetapi kita sayangkan karena negara membiarkan mereka melakukan hal yang sama, sementara di dunia kita, di Turki, di Arab Saudi, di mana di Indonesia tidak pernah terjadi di dalam konteks sejarah pembakaran Alkitab Kristen, maupun Hindu maupun Buddha. Tidak pernah. Dan itu bukan tabiat dan bukan akhlaknya kami. Bukan perilaku kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjunjung tinggi perbedaan. Hak perbedaan pada setiap orang, hak kebebasan pada setiap orang, dan kami meletakkan bahwa hidayah orang masuk ke Islam itu suatu agama atau keyakinan, terutama keyakinan pada Islam, itu adalah haknya Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanya menyampaikan, boleh terima, boleh tidak. Nah, itulah kita berbeda dengan mereka. Baiklah kawan-kawan sekalian, demikianlah pandangan kita juga atas berita yang menggemparkan tentang dan berulang terjadi di Swedia dengan tokoh yang sama. Dan sebelumnya sudah terjadi itu ada penghinaan dan pelecehan, pembakaran kitab suci Al-Quran. Mereka kira bahwa kitab suci Al-Quran dibakar itu kemudian hilang, kitab suci Al-Quran itu hilang begitu di dalam hati dan pikiran, ingatan manusia. Saudara sekalian, mereka tidak tahu kalau jutaan orang di dunia ini menghafal Al-Quran, dan itu tidak pernah terjadi pada kitab suci yang lain. Itulah makanya dianggap bahwa salah satu keunggulan utama, kemujizatan utama Al-Quran itu dan keaslian bahwa dia dari Tuhan itu bisa dihafal
dan ditetapkan dalam hati manusia, titik koma pun disimpan di dalam setiap hati manusia yang tulus dan benar-benar mencintainya. Itu jutaan orang di dunia. Di agama Kristen tidak ada yang hafal Alkitab maupun yang lainnya. Mohon maaf ya, itu kita hanya singgung tambahkan saja untuk memperingatkan kepada mereka-mereka yang judes dalam beragama dan judes di dalam memainkan politik identitas seperti yang mereka tunjukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Tekbir! Allahu Ekber! Uğrana! Uğrana! Eller kırılsın! Uğrana! Uğrana! Eller kırılsın! Abi buraya çevir. Uğrana! Uğrana! Eller kırılsın! Uğrana! Uğrana! Eller kırılsın! Assalamualaikum. Kaitannya dengan masalah berita tentang pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh para politisi di Swedia, seorang politisi kelompok partai dan ketua partai di politisi Swedia. Dan di dalam negeri Indonesia mulai menanggapi para tokoh perempuan, terutama yang selama ini mengemukakan oleh kebebasan keyakinan, berpendapat dan keyakinan, yaitu Ibu Yeni Wahid, ya, mantan anak dari mantan Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Beliau mengatakan pada menanggapi soal tindakan Rasmus Paludan, ya, yang melakukan pembakaran terhadap Al-Quran di Swedia. Dia mengatakan menurut Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Januba Arifa, Khosfa Rahman Wahid atau Yeni Wahid, pembakaran Al-Quran bukan kebebasan berpendapat atau freedom of speech. Ini sudah masuk dalam kategori hate crime atau kejahatan berdasarkan kebencian. Dalam hal ini kebencian terhadap sebuah keyakinan tertentu. Oleh karenanya sudah sewajarnya Indonesia mengancam keras tindakan Rasmus karena bisa menciptakan konflik di masyarakat. Selain itu, Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid itu, Gus Dur, ini meminta kepada pemerintah RI mengambil langkah tegas terhadap Swedia. Pemerintah bisa memanggil dubesnya dan menyampaikan sikap kita. Nah, itulah pernyataan dari Ibu Yeni Wahid, seorang aktivis, seorang intelektual muda, anak presiden, mantan presiden yaitu Gus Dur, yang selama ini juga membela tentang perbedaan keyakinan, beragama, perbedaan pendapat. Seorang tokoh yang menjadi banyak berperan di dalam mendorong proses demokrasi di kalangan kita dan mendorong pemerintah supaya pemerintah mengambil sikap memanggil duta besar Swedia supaya menyampaikan pandangan kita. Tapi saudara sekalian, pemerintah kita seperti ini yang kurang, makanya oleh rakyat kebanyakan mengatakan pemerintah ini sebetulnya tidak peduli terhadap soal keislaman, terutama Pak Jokowi. Mohon maaf ini Pak Jokowi, karena memang selama ini Anda menunjukkan hal yang seperti itu. Bahkan Soeharto jauh lebih baik dalam pandangan kami sebagai Muslim, dalam hal memperhatikan dan melakukan kebijakan-kebijakan kepresidenannya. Baik, walaupun hanya misalnya dalam bentuk simbol-simbol. Soeharto dari dulu itu melakukan salat Jumat berjamaah di Masjid Ar-Rahman di Istana Negara. Bahas Soeharto secara rutin, secara periodik dia melakukan peringatan-peringatan Maulid Nabi misalnya, kegiatan-kegiatan Islaman di Istana Negara. Yang waktu itu dianggap Soeharto ini anti-Islam, padahal sebetulnya tidak juga dibanding rejim hari ini. Oleh karena itu kita dukung apa yang dikatakan oleh Yeni Wahid, tapi kita tidak terlalu berharap dengan rejim sekarang untuk bisa melakukan himbauan itu, ya? Karena kita tahulah bahwa sebetulnya tidak terlalu ramah, terutama Pak Jokowi, dan mungkin ada segelintir orang di kabinet memang tidak terlalu ramah terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Islam. Terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, aksi pembakaran oleh politisi Al-Quran oleh politisi Swedia Paludan, selain telah mendapat tanggapan di beberapa negara di antaranya Turki, mereka membakar juga bendera Swedia dan juga turun besar-besaran memprotes sikap kegiatan tersebut atau kegiatan pembakaran
Itu pun dan sengaja dibiarkan oleh pemerintah Swedia. Di Pakistan juga seperti itu. Di dalam negeri juga selain ada Ibu Yeni Wahid juga telah menyampaikan pandangan dan kritiknya, sekaligus juga tapi ada juga Majelis Ulama Indonesia hari ini juga mengecam keras aksi pembakaran kitab suci Al-Quran yang dilakukan oleh politisi sayap kanan Swedia Rasmus Paludan di depan kantor kedutaan besar Turki tersebut di Stockholm. Saudara Ketua Bidang MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarmoto Abdul Hakim menyebut aksi yang sudah beberapa kali dilakukan Paludan dan kelompoknya itu tidak beradab, yaitu tindakan yang tidak beradab, ya, beradab, tidak terdidik, ketinggalan apa, itu kayak orang yang tidak tidak berperi kemanusiaan, orang yang tidak terdidik, orang yang mungkin hidup jauh dari peradaban modern, peradaban orang-orang yang terdidik gitu ya. Ini bukan saja tindakan yang sangat memalukan, akan tetapi juga tindakan yang tidak beradab. Paludan dan kelompok ekstrim ini adalah kelompok uncivilized, tidak beradab dan menjadi musuh bagi semua orang yang berpikiran sehat, ujar Sudarmoto. Nah, Swedia seharusnya sudah menjadi negara di mana hak dan kebebasan beragama setiap warga dijamin secara hukum dan politik. Karena itu pemerintah Swedia harus menindak tegas Paludan dan semua pihak yang melindungi tindakan kelompok ekstremis itu. Nah, jadi saudara sekalian, ini pandangan MUI ya, tanggapan MUI terhadap Majelis Ulama Indonesia terhadap tindakan politisi Swedia tersebut, dan pemerintah Swedia memberi ruang seperti tadi katakan bahwa karena mereka dengan alasan ekspresi sipil atau ekspresi masyarakat karena dasarnya ada demokrasi. Tapi sesungguhnya sekali lagi bahwa tindakan jadi atas nama demokrasi seluruh kejahatan kemanusiaan, ketidakberadaban, kezaliman itu dibiarkan tumbuh berkembang. Demokrasi satu sisi diberi ruang, tapi kezaliman dan ekstremisme atas dasar kebencian, penyebaran kebencian terhadap keyakinan orang lain itu dibiarkan tumbuh. Itulah dibilang kemunafikan atau apa ya tidak tahu, tetapi itulah pandangan mereka ya, dan itu sebetulnya itu bukan mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dan disepakati di dunia internasional. Hanya orang-orang tertinggal yang tidak beradab yang bisa melakukan hal seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Majelis Ulama Indonesia itu. Nah, itu berita tambahan dari apa yang kita katakan tadi. Terima kasih.